Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizi dari Pendidikan Bisnis kelas B 2018 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai statistika ekonomi, yang dimana ini saya lakukan untuk memenuhi tugas atau ulangan tengah semester dari mata kuliah statistika ekonomi saya. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah materinya. Materi yang pertama mengenai distribusi frekuensi, yang kedua mengenai ukuran pemusatan, yang ketiga ukuran penyebaran. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Ini materi yang pertama, distribusi frekuensi. Next. Ini adalah jumlah data. Data yang telah saya himpun, ada sejumlah 30 data. Oke, kita next ya. Nah, ini adalah untuk mencari awal-awal untuk menentukan distribusi frekuensi. Yang pertama, kita mencari jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya itu kita cari dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Maka kita mendapatkan hasil 5,906 atau kita bulatkan menjadi 6. Jadi jumlah kelasnya adalah 6. Selanjutnya kita mencari intervalnya. Intervalnya kita dapatkan dengan rumus data terendah ditambah data tertinggi dibagi N. Maka kita mendapatkan hasilnya 115. Nah, untuk yang ketiga, karena jumlah kelas dan interval telah kita ketahui, maka tinggal kita urutkan untuk intervalnya atau data mengenai kelasnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini 250 sampai 365 kelas pertama, 366 sampai 480 kelas kedua, dan seterusnya sampai kelas ke-6. Nah, selanjutnya kita mencari range-nya. Range-nya ini kita cari dengan rumus data tertinggi dikurangi data terendah. Maka kita mendapatkan hasil 690. Oke, next. Nah, kita mencari distribusi frekuensinya terlebih dahulu. Kita masukkan interval kelasnya yang tadi sudah kita tentukan. Lalu kita cari juga frekuensinya. Nah, untuk distribusi frekuensi, maksudnya kelas pertama, 250 sampai 365, kita mendapatkan frekuensinya sebesar 6. Dan begitu seterusnya sampai jumlah data berjumlah 30. Oke, kita next. Nah, ini kita untuk mencari frekuensi relatif. Sama seperti untuk mencari distribusi frekuensi sebelumnya, namun bedanya kita tambahkan frekuensi relatif. Dan di sini adalah keterangan ini adalah rumus untuk mencari frekuensi relatif. Kita ambil kelas pertama. Frekuensi yang pertama berjumlah 6, dibagi jumlah data seluruhnya. Karena rumusnya adalah frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Maka untuk data pertama, kelas pertama kita mendapatkan frekuensi relatif 20%. Nah, begitu kelas kedua pun 3 dibagi 30 dikali 100%. Sama dengan 10%. Dan seterusnya sampai kelas ke-6. Oke, next. Nah, ini kita mencari nilai tengah dan tepi kelas. Kita sama seperti mencari frekuensi relatif, kita di sini mencari tengah kelas. Bedanya tengah kelas dan tepi kelas. Untuk tengah kelas, interval data bawah ditambah data atas dibagi 2. Maka kalau kita melihat tengah kelas untuk kelas pertama, 250 ditambah 365 dibagi 2, maka hasilnya 307,5. Nah, begitu seterusnya sampai kelas terakhir. Maka kita mendapatkan jumlah tengah kelasnya adalah 3.572,5. Nah, untuk selanjutnya kita mencari tepi kelas. Tepi kelas ini data bawah dikurangi 0,5. Maka kelas pertama data bawahnya dari 250 dikurangi 0,5, maka hasilnya 249,5. Dan begitu sampai kelas ke-6. Nah, untuk tepi kelas terakhir, kita tambahkan dari data tertinggi di kelas terakhir, maka 940 ditambah 0,5. Maka hasilnya 940,5. Oke, kita next. Nah, ini untuk mencari frekuensi kumulatif. Ya, sama seperti yang sebelumnya, bedanya di sini adalah kita mencari frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Nah,
Untuk frekuensi kurang dari, maka kita masukkan 0 di data pertama, di frekuensi kurang dari pertama, lalu kita tambahkan dengan frekuensi pada data pertama untuk mendapatkan hasil frekuensi kurang dari di data kedua. Nah, maka 0 ditambah 6 hasilnya 6, dan frekuensi yang kedua ini, 6 ini, ditambah dengan frekuensi yang kedua 3, maka hasilnya 9. Begitu seterusnya sampai data berjumlah 30. Untuk frekuensi lebih dari, pertama kita masukkan jumlah data seluruhnya 30, dikurangi frekuensi pertama 6, maka hasilnya adalah 24. Dan 24 dikurangin 3, maka hasilnya adalah 21. Begitu seterusnya sampai data berjumlah 0. Oke, next. Ini adalah kurva histogram dan poligon. Histogram ini kita ambil data bagian bawahnya ini dari interval. Nah, ininya adalah kita ambil dari frekuensi. Histogram ini data berbentuk diagram batang. Nah, kalau poligon, bawahnya ini kita ambil dengan nilai tengah. Dan ini kita ambil dari frekuensinya, maka sama saja sebenarnya. Cuma bedanya, poligon ini berbentuk kurva line atau kurva garis. Oke, kita next. Ini kita mencari kurva Ogif-nya. Tapi sebelum mencari kurva Ogif, kita cari datanya terlebih dahulu. Nah, kita mencari frekuensi kumulatif berupa persenannya. Tadi kan kita sudah mencari frekuensi kumulatif berupa angkanya. Kita mencari persenannya. Nah, kalau tadi ya data pertama, maka 0 dibagi 30 dikali 100%, maka hasilnya 0. Nah, untuk yang kedua, yang ke frekuensi kurang dari yang kedua ini, frekuensi kurang dari yang lebih dari yang kedua, kurang dari yang kedua ini adalah yang pertama tadi, data dari sininya. 6 dibagi 30 dikali 100, maka 20%. Begitu seterusnya, 9 dikali 30 dibagi 30 dikali 100, maka 30%. Begitu seterusnya sampai 100%. Dan ini adalah kebalikannya. Dari sini juga 30 per 30 dikali 100, maka hasilnya 100%. 24 dibagi 30 dikali 100, maka hasil 80%. Dan begitu seterusnya sampai 0%. Oke, next. Ini adalah bentuk penjabaran dari kurva atau data Ogif, tabel Ogif-nya yang kita telah tentukan di sini. Nah, oke, next. Yang biru ini adalah lebih dari, dan yang merah ini adalah maksudnya terbalik. Yang biru ini adalah kurang dari, dan yang ini adalah lebih dari. Oke, next ya. Nah, materi yang kedua mengenai ukuran pemusatan. Nah, kita mencari rata-rata hitung. Rumus mencari rata-rata hitung adalah sigma F dikali X dibagi N. Nah, kita tadi sudah menentukan sampai tengah kelas, maka kita tinggal mencari F dikali X-nya. F-nya adalah frekuensi, X-nya adalah tengah kelas. Maka 6 dikali 307,5, maka hasilnya 1845. 3 dikali 423, 1269. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir. Maka kita mendapatkan F kali X-nya adalah 18.437 dibagi dengan N-nya 30, maka hasilnya 614,5. Oke, next. Kita mencari median dan modus. Untuk median, rumusnya adalah L atau tepi bawah ditambah N dibagi 2 dikurangin frekuensi kumulatif data sebelumnya dibagi F dikali interval. Nah, data tepi bawahnya adalah 595. Karena kita tadi sudah urutkan dan dibagi 2, maka berada di 15, berada di 59,5. Kita masukkan, dan N dikurang dibagi 2 sama dengan 15, dikurangin 11, adalah frekuensi kumulatif dari data sebelumnya, dan 9 sebagai frekuensi kumulatif dari median. F frekuensi dari median dikali 115, maka hasilnya 646,6. Nah, untuk modus sama, nggak jauh beda. Sebenarnya pakai tepi bawah. Tepi bawahnya 595,5. Tapi bedanya di belakangnya.
D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali interval. Nah, gimana sih cara mencari D1 atau D2-nya? Kita balik lagi sedikit ke belakang. Nah, modusnya di sini adalah di frekuensi yang paling banyak, berarti 9. Nah, untuk mencari D1 berarti 9 dikurangi data sebelumnya, frekuensi sebelumnya. Maka hasilnya 9 dikurang 2 sama dengan 7. Dan untuk mencari D2, frekuensi modus dikurangi frekuensi setelahnya. Maka 9 dikurang 4 adalah 5. Nah, 7 dibagi 7 ditambah 5 dikali 115 sama dengan 662,5. Dan itu adalah hasil modusnya. Nah, rata-rata hitung dapat dijadikan ukuran yang baik karena merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili dan keterpusatan data. Oke, kita next. Nah, ini adalah hubungan ketiga pemusatan. Dari sini kita bisa menemukan bahwa jumlah min atau rata-ratanya 614,5, mediannya 646,6, modusnya 662,5. Maka kalau dari jumlah hasil dari min, median, modusnya, kita bisa melihat bahwa modus lebih besar daripada nilai median dan minnya. Maka membentuk kurva yang sedikit condong ke kanan. Dan ini adalah contohnya. Modus agak lebih tinggi dibandingkan dengan median dan min. Oke. Next. Materi 3, ukuran penyebaran. Nah, ini kita mencari deviasi rata-ratanya. Nah, tadi kita sudah mencari sampai F dikali X-nya. Maka selanjutnya kita mencari X dikurangin X bar. Nah, ini kita sudah dapat X dikurangin X barnya. X dikurangin X bar ini adalah X-nya itu adalah rata-ratanya. Maka rata-rata ini dikurangi sama data dari nilai tengah kelasnya. Misalkan contoh 595 dikurangi 307,5, maka hasilnya 288. Nah, 423 dikurangi 595 dikurangi 423, maka hasilnya 172. Dan begitu seterusnya sampai data terakhir dengan jumlahnya adalah 1036. Nah, lalu setelah itu data yang telah kita dapatkan di sini, kita dikali dengan frekuensinya. Frekuensi yang di sininya. Maka mendapatkan untuk data pertama 1728, data kedua 517, dan begitu seterusnya sampai data terakhir. Dan kita mendapatkan totalnya adalah jumlahnya 525.294. Maka kita masukkan rumus median adalah sigma F dikali F dikurang X bar dibagi N. Maka kita masukkan 5.294 dikurangin N-nya adalah 30. Maka hasilnya 176. Nah, kita mencari standar deviasinya. Kalau tadi kita sudah mencari sampai sini, maka kita tinggal tambahkan saja. X dikurangin X bar. Dari sini kita pangkatkan 2. 288 dipangkat 2, 82.896. 172 pangkat 2, 29.728. Begitu sampai data terakhir dengan jumlahnya 231.725. Dan untuk yang ini, kita cari dari 178 ini data f, x dikurang x bar dipangkatkan 2. 1728 pangkat 2, maka hasilnya 497.376. 517 pangkat 2 sama dengan 89.183. Begitu seterusnya sampai data terakhir dengan jumlah 1.238.360. Nah, kita masukkan, maka untuk mencari standar deviasi, maka kita harus menentukan variannya terlebih dahulu. Rumus varian adalah S sama dengan sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Nah, kita masukkan data yang ini, 123.000 dibagi N-nya 30, kita kurangin 1, maka hasilnya 29, dan hasilnya adalah 42.702. Dan kita masukkan untuk mencari rumus standar deviasi adalah akar dari varian. Kita masukkan 42.702 ini, kita akarkan, maka hasilnya adalah 207 untuk standar deviasinya. Oke, next. Nah, ini kalau misalkan kita mau mencari tapi sebenarnya kita cari range-nya dulu untuk sebelum kita mencari koefisien relatifnya. Nah,
Ini data untuk mencari range, rumusnya sama seperti sebelumnya. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. 940 dikurangi 250, maka hasilnya 690. Nah, untuk mencari koefisien relatif, kita harus mencari ukuran penyebarannya terlebih dahulu. Maka kalau kita mau mencari koefisien range, maka kita harus mencari range-nya. Kalau kita mau mencari koefisien deviasi rata-rata, maka kita mencari deviasi rata-ratanya. Dan kalau misalkan kita mau mencari koefisien standar deviasi, maka kita harus mencari standar deviasi terlebih dahulu. Nah, seperti itu rumusnya. Nah, jadi untuk mencari koefisien range, data LA ini adalah nilai tertinggi, LB nilai terendah. Maka LA di nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi nilai tertinggi ditambah nilai terendah dikali 100%. Maka hasilnya adalah 58%. Oke, next kita ke koefisien deviasi rata-rata. Koefisien deviasi rata-rata adalah rumusnya deviasi rata-rata atau MD dibagi X dikali 100%. Tadi kita sudah dapatkan 176 untuk deviasi rata-ratanya, kita bagi dengan X-nya adalah 595 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 30%. Nah, untuk koefisien standar deviasi, kita tadi sudah mendapatkan juga 207 dengan rumusnya X dibagi X dikali 100%. Maka kita mendapatkan 207 dibagi 595 dikali 100%, maka hasilnya 35%. Oke, ya. Sekian penjelasan dari saya mengenai statistika ekonomi untuk 3 materi tadi. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas-tugasnya mengenai statistika ekonomi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.